Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riveliniana Donuzula dengan NRP 1840200162 dari 18 AKC. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang dengan judul bagaimana pengaruh pajak rekrem dan pajak parkir terhadap PAD di Kota Bandung pada tahun 2014 sampai 2016. Baik, langsung saja kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir dan pajak rekrem di Kota Bandung pada tahun 2014 sampai 2016. Kedua, seberapa besar kontribusi pajak parkir dan pajak rekrem terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung pada tahun 2014 sampai 2016. Nah, di sini ada bagian kajian pustaka. Yang pertama, itu ada pendapatan asli daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Ayat 18 menjelaskan bahwa PAD adalah pemasukan bagi daerah sesuai dengan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 37 sumber PAD dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hasil pajak daerah, kedua hasil retribusi daerah, ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan yang terakhir lain-lain PAD yang sah. Kedua, itu ada pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas tempat penyediaan kendaraan bermotor sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 31. Dan yang terakhir ada pajak rekrem. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak rekrem adalah pajak atas penyelenggaraan rekrem. Pajak rekrem tersendiri yaitu media yang mengiklankan bisnis agar dapat dibaca oleh masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 27. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama itu ada PAD. Di sini kita bisa mencari efektivitas pajak parkir dan pajak rekrem dan kontribusi pajak parkir dan pajak rekrem. Dari PAD, pajak rekrem, pajak parkir, kita bisa menguji hipotesis melalui 3. Yang pertama, koefisien determinasi, kedua, uji T secara parsial, dan yang terakhir, uji F secara simultan. Nah, di sini ada hipotesis. Dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis dijabarkan sebagai berikut. H1, pajak parkir berpengaruh terhadap PAD. H2, pajak rekrem berpengaruh terhadap PAD. Dan yang ketiga, H3, pajak parkir dan pajak rekrem berpengaruh secara simultan terhadap PAD. Nah, di sini ada metode penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel penelitian yang dibagi menjadi 2, independen variabel sebagai X dan dependent variabel sebagai Y. Nah, X-nya ini ada X1 yaitu pajak parkir dan X2 pajak rekrem. Y-nya ini yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Kedua, itu ada teknik dan pendekatan penelitian. Teknik pendekatan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Dan yang ketiga itu ada subjek dan objek penelitian. Subjeknya itu yaitu Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Objeknya ini laporan penerimaan pajak parkir, pajak rekrem, dan pendapatan hasil daerah Kota Bandung. Dan yang keempat ini ada sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan diperoleh dari sumber yang sudah ada. Nah, yang terakhir ini ada analisis data. Yang pertama ini ada analisis efektivitas yang dimana dengan rumus realisasi pajak daerah dibagi potensi pajak daerah dikali 100%. Yang dimana kalau hasilnya presentasinya lebih dari 100 yaitu kriterianya sangat efektif. Kalau 90% sampai 100% itu efektif. Kalau 80% sampai 90% itu cukup efektif. Dan 60% sampai 80% itu kurang efektif. Kalau kurang dari 60% itu tidak efektif. Kedua, itu analisis kontribusi dengan rumus realisasi penerimaan pajak daerah
dibagi realisasi penerimaan PAD dikali 100%, yang dimana kalau hasilnya 0,0% sampai 0,9% itu kriterianya sangat kurang. Kalau 1% sampai 1,9% itu kurang. Kalau 2% sampai 2,9% tuh cukup baik. Kalau 3% kok sampai 3,9% itu baik. Kalau lebih dari 4% itu sangat baik. Nah, yang ketiga itu ada uji asumsi klasik dibagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, uji multikonelaritas, dan ada uji heteroskedalisitas, dan terakhir ada uji autokorelasi. Nah, yang keempat ini ada uji linear berganda, dan terakhir ini ada uji hipotesis yang bagi menjadi 3, koefisien determinasi. Yang kedua ada uji T secara parsial, dan terakhir tuh ada uji F secara simultan. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.